Tugas saya membantu Pak Kadis. Jadi untuk mempersingkat waktu, tadi yang tadi yang dibawa, tentunya kan ada beberapa hal yang akan disampaikan dari Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama kami mempersilakan waktu untuk menyampaikan apa yang diinginkan tindak lanjut tadi pembahasan di bawah. Demikian, silakan mungkin perwakilannya atau pimpinan pembawaannya untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang akan disampaikan secara detail. Dan kemarin Pak, izin berubah. Saya ingin mempertanyakan terkait isu dalam bertugas di jalan raya itu Pak. Itu di Bekasi jarang saya lihat didampingi oleh pihak kepolisian Pak. Itu abu-abu ini, supir ini kelihatannya abu-abu. Karena yang tidak mengerti, kadang suka ditekan dan itu dicari-cari masalahnya. Seperti SIPA kan, SIPA apa namanya IBM atau apa itu ya. Kalau di Jakarta itu kan Pak nggak ada Pak. Nah kita kesini itu kan tahu Pak, melintas. Terkadang yang bawa barang pindahan pun itu dicari-cari kesalahannya, ditanya surat izin, surat bongkar rumah. Sedangkan mau pindahan loh Pak, gitu loh. Nah itu terkait sedang bertugas di jalannya itu, apakah memang sudah sesuai prosedurnya dalam melakukan tugas penindakan di jalan tanpa ada pendampingan dari kepolisian. Ini mohon maaf Pak, ini di sini ini bukan hanya di Bekasi, viral di mana-mana itu. Di situ itu seolah-olah tupoksinya itu kita tidak tahu ini. Tugas Satpol PP yang kerjakan, ya kan? Seperti mencuri tukang parkir atau apa. Sedangkan di situ itu kan bidangnya lalu lintas. Kadang-kadang juga bisa lebih dari kepolisian. Dalam penindakan ini tidak ada polisi, dia seolah-olah. Padahal kalau kita sesuai gitu menurut undang-undang dan peraturan, kan di situ hanya di timbangan, itu pun timbangan tetap Pak, bukan timbangan berjalan gitu. Nah itu yang kami ingin pertanyakan gitu di wilayah Bekasi gitu. Terima kasih Pak untuk itu. Yang lain? Jadi persoalannya gimana? Tiga ya. Masukan teman-teman baru kita tanggapi ya, biar efektif ya teman-teman. Betul ya. Biar efektif ya. Baik. Pertanyaan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Somadi, warga Bekasi. Saya ingat sekali Pak, waktu tahun 2017 antara 2018 sudah ada dinas perhubungan disuruh pusat sama Bapak Wali Kota, dan waktu itu sempat viral di video di mana-mana. Dan ada wacana dari Pak Wali Kota tidak perbolehkan menyetok mobil di sepanjang jalan Ahmad Yani, termasuk di depan mall metropolitan ya Pak ya. Tapi sekarang makin menjamur, dimanapun diuber Pak, keluar dari tol barat langsung diuber mobil luar Jakarta. Terus nanti kalau udah ditindak dikirim Pak, dimasukkan ke hutan kota. Disitulah nego-nego harga yang ditentukan para oknum petugas yang ada di hutan kota Pak. 500 sampai 800 bahkan sampai 1 juta Pak. Itu poinnya. Terus satu hal Pak, rambu di Jalan Baru Pandawa itu Pak tolong diperbaiki Pak, karena itu udah ada di nyadari yang listrik sudah masuk ke dalam Jalan Pandawa Baru itu kurang lebih 50 meter sampai 100 meter Pak. Jadi bagi pengemudi dari arah Bandar Gebang tidak ada rambu Pak. Belum dari jam 5 sore atau pagi itu tidak ada tertera jalan larangan. Jalan larangan udah masuk di Jalan Pandawa Baru itu Pak. Si Pendawa itu Pak. Jadi suka terjebak sopir di situ Pak. Itu. Dan saya selaku teman-teman dari Lakota, saya ditelepon ini bagaimana Pak saya menjadi. Ternyata itu Pak, rambu itu ada di dalam. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Satu lagi Pak Iwan, Pak Iwan, Pak Somadi. Satu lagi dulu biar ditanggapi Pak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade, Kota Bekasi. Ya, saya mau pertegas Bapak ini tadi, itu masalah SIPA itu yang sudah tidak ada. Nah, terus mau izin bongkar muat itu sudah tidak ada, sudah lama. Tapi memang teman-teman oknum dinas perhubungan itu selalu menanyakan itu. Yang ada itu masalah izin bongkar muat, yang ada cuma Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur yang membuatkan. Nah, sekarang itu kadang kita dipaksa. Orang-orang supir ini bikin. Jadi itulah ada oknum juga sampai ada yang bikin apa istilahnya pemalsuan atau bagaimana. Nah itulah. Jadi kalau yang nggak ada diminta dengan tadi itu loh. Nah jadi mohon kepada Bapak Kadis jangan hanya slogan atau bicara di mulut aja. Kita bikin MOU benar-benar tegakkan tindak yang sebenarnya. Bersihkan oknum-oknum dinas perhubungan ini. Oknumnya. Jadi jangan karena oknumnya Kadisnya jelek, semuanya jelek semua ini. Saya sayang Pak. Saya mungkin sama dengan Bapak. Kita dibesarkan di Bekasi, hidup di Bekasi, mungkin kita mati di Bekasi. Malu orang-orang luar ini masuk ke Bekasi, kayak menghadap kuburan Pak, kayak ada kerabat kalau di kampung. Takut. Kita ini totalitas. Walaupun nanti pindah jadi ibu kota, kita tuh masih kota yang dilintasi dari daerah Sumatera, daerah Jawa tuh di sini. Jadi mohon, jadi jangan dicari-cari lah. Apa bagaimana berdayakan itu yang masalah penindakan itu jika perlu tidak ada lah. Sebab kita tuh masih banyak kemacetan, bikin aja bagaimana jalur itu bisa rapi, jangan macet. Bukan harus ngejar-ngejar malam-malam jam 1 malam dikejar-kejar itu. Pernah saya buktikan, saya tuh lihat, saya tuh karena hidup di angkutan, saya tuh memperhatikan. Jam 1 malam orang bisa stop, dia minta duit, tengah malam kalau dibilang orang rapuh bagaimana Bang? Itu ada di pendawa itu, saya buktikan itu sendiri. Jadi mohon saya minta semua kita ini siapapun kita hidup di Bekasi, kita harus tetap bela Kota Bekasi. Kita dukung pimpinan Kota Bekasi siapapun pimpinannya. Jadi yang saya di sini hadir, saya pribadi saya tidak ada unsur politik, tidak ada unsur pesanan. Jadi saya minta kepada rekan-rekan media jangan dipelintir-pelintir nanti ya. Saya hadir saya sebagai pribadi saya. Jadi jangan dikatakan ada pesanan dari apa, tidak ada. Jadi saya mohon benar-benar dinas perhubungan ini bersih benar. Harus tindak benar dan tindak. Kenapa Pak masih banyak orang yang mau kerja kok? Ini kasihan Pak supir-supir. Saya itu di Kota Bekasi bekas mantan kenek angkot. Jadi saya merasakan penderitaan bagaimana. Gitu. Jadi itu saya mohon pokoknya jangan hanya kita hari ini harus ada MOU, harus ada kepastian dan minta waktu nanti berapa hari. Dalam bulan itu tindakan yang akan kita buktikan. Kalau masih ada kayak gitu, kita akan bergerak lebih banyak daripada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu ya Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bu Ika dan tim datang mengizinkan Pak Kabak Ops, Pak Sekdisub, Pak Iqbal, satu di Mandalia, Pak Arindo, rekan Bapak Ibu teman-teman dari Satpol. Alhamdulillah terima kasih. Tadi kita sudah diskusi di lapangan dan juga kita lakukan di ruangannya Bapak Ibu untuk kemudian melanjutkan menajamkan apa-apa keluhan, masukan, kemudian kritikan Bapak Ibu kepada kami dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Saya sampaikan Bapak Ibu, tadi ada teman-teman sambil jalan nanya, yang tanggung jawab siapa Pak Kadis? Ya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang bertanggung jawab adalah saya, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu, yang bertanggung jawab saya. Ya. Jadi makanya tadi saya berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Karena setelah ini kami dengan tim tentu akan melakukan analisa. Di sini ada Pak Sekdis, ada Pak Kabid dan teman-teman tim yang lain. Bapak Ibu. Nah kemudian untuk menunjukkan tadi Pak Iwan sudah sampaikan ya Pak, bahwa wewenang penindakan ada di Bapak Ibu rekan-rekan kita di kepolisian. Kok itu justru itu oknum Bapak. Supaya kuncinya sudah di sana. Karena memang pelaksanaan harus didampingi oleh petugas kepolisian, betul ya Pak Sabat ya? Betul sekali. Tapi itu ada, justru ini oknum. Nah setelah ini yang saya jawab, pertanyaan yang lainnya terjawab dengan sendirinya.
terkait dengan IBM, terkait dengan SIPA, terkait dengan apalagi tadi izin bongkar IBM ya, itu memang sudah tidak ada. Jadi itu sudah terjawab Bapak Ibu. Tadi Pak Son Hadi juga sama menanyakan wewenang ya Pak, pada prinsip menanyakan wewenang sudah kami jawab. Terkait dengan rambu ini maaf Pak, kalau kita dari kota menuju ke Cipendawa arah mana Pak ya? Kita dari Pemkot menuju ke Cipendawa. Nah, kalau yang dari kota sini mau ke arah Jati Asih ada Pak. Terus ada sebelah kanan. Rambu apa ya Pak? Rambu kanan masuk kan itu memang ada jam pagi sampai jam berapa, sore jam berapa. Terus yang dari arah Bantar Gebang itu, yang di Jalan Raya Bantar Gebang itu berarti rambu larangan ada. Cuma rambu larangan dari pindah ada yang dari tiang listrik. Oh iya, ya baik. Sudah Pak. Ini saya sambil WA-an sama teman-teman yang bertanggung jawab terhadap titik marka rambu dan seterusnya Pak Kabak. Betul Pak. Nanti selesai giat ini Pak Sekdis dan tim kita cek kembali seluruhnya, khususnya yang Bapak Semhadi sampaikan nanti kami perbaiki Pak. Prinsipnya adalah rambu itu adalah pertama mudah diakses, visibility, tidak tertutup, informatif dan lain-lain. Begitulah teorinya ya Bapak Ibu ya. Artinya yang tadi Pak Semhadi sampaikan betul Pak. Jadi rambu itu bukan untuk kemudian tidak terlihat, kemudian Bapak masuk baru tidak, enggak Pak. Nanti kami cek kembali ya Pak ya. Tadi dari Pak Ahmad ini tadi hampir sama Pak ya sampaikan bahwa saya bertanggung jawab Pak selaku jabatan, saya bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Setelah ini pasti kami akan membreakdown, kemudian akan melakukan evaluasi. Kami juga minta bantuan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu setelah ini menemukan anggota, langsung WA. Setelah pertemuan ini akan saya kasih nomor telepon hampir saya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu WA, lokusnya di mana? Titik, pukul berapa, lokusnya di mana? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ini sebagai apa ya? Kontrol kami Bapak Ibu. Ya, betul. Kami sampaikan juga ke teman-teman Bapak Ibu. Anggota kita cukup banyak. Dengan rentang kendali ini perlu dibutuhkan instrumen pengendalian waskat secara berjenjang. Salah satunya dari mana? Ya dari dari Bapak, dari Bu Ika, Bu Ketua, dari Bapak. Foto, catat namanya, kemudian sampaikan ke kami. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi itu kan sempat saya pengen saya fotokan, saya pengen video, beliau melarang saya. Bahkan kalau saya sampai ambil keluarin handphone, katanya ini saya tanda tangan bahkan saya tilang dan disaksikan karena pasal blacklist kata dia kan. Ya udah, saya nggak jadi keluarin handphone. Nah pada akhirnya negosiasi, saya dibawa ke warung. Terus sebenarnya gimana? Itu dicari kesalahan saya Pak. Ya, oke. Artinya substansinya sudah kita tangkap ya Pak, yang tadi teman-teman sampai di bawah ya Pak. Sudah tidak ada lagi demikian Bapak. Sampaikan kepada kami. Kecuali kalau kegiatan kita itu adalah ramcek, kami pastikan kalau ramcek pasti kita melibatkan Bapak dan Ibu teman-teman kepolisian. Beberapa hari yang lalu Pak Kabak alhamdulillah kami menerima kunjungan Pak Kapolsek dari Pak Kasat Lantas. Salah satunya yang didiskusikan adalah ini Pak, bagaimana mengadakan kegiatan bersama, bagaimana meningkatkan tingkat kedisiplinan masing-masing butir. Salah satunya itu yang dibahas ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu silakan teman-teman Pak Sekdis lanjutkan sebagai moderator. Silakan, mungkin ada lagi yang silakan Bu. Silakan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekali lagi tadi waktu sudah di depan. Terima kasih sudah diterima. Tadinya kan harusnya aku yang buka ya Pak ya. Biasa kalau cewek nggak mau pikir. Udah disobot masukin semangatnya. Ketemu sama. Paling kali kita ketemu sama Kak Yusuf ketemu di sini. Jadi sebetulnya laporan-laporan terkait dinas perhubungan ini nggak cuma terkait terus terang. Jadi saya minta maaf kalau misalkan ini menjadi aksi perdana kita terhadap dinas perhubungan. Saya biasanya di pusat Pak.
Tapi ketika ada laporan dari dinas ini, gimana nih maksudnya? Karena itu di bawah Pemda kan. Kebetulan saya di Kementerian Ketenagakerjaan Pak, bersama dengan Mbak Rika, Mbak Inasari, staf khusus Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Tapi kalau saya cuma remahan pembina aja, kalau dia punya jabatan. Nah, yang saya mau tanya, jam kerjanya kawan-kawan di Sumatera sampai jam berapa? Kalau tiba-tiba teman-teman terus melintas di Kota Bekasi malam, terus ketemu sama kawan-kawan dinas perhubungan pakai berseragam gitu ya, apakah itu betul anggota dinas perhubungan atau hantu? Gitu. Kalau malam di luar tadi sampai wah ada jam 1 malam nih, jangan-jangan itu bukan anggotanya Pak Zeno ya Pak ya, jangan-jangan itu hantu. Terus yang kedua adalah bahwa kami di Asosiasi RBPI memang berharap sekali pemerintah melibatkan kita nih rakyat dalam pemberdayaan. Kadang pemerintah itu mengeluarkan regulasi, kebijakan, aturan, dan kita tidak dilibatin. Kita tidak diedukasi, kita nggak ada sosialisasi, tiba-tiba ada kebijakan jebret gitu di lapangan. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sedikit sekali, sempit sekali aksesnya, akses mengakses informasi yang pemerintah keluarkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, tiba-tiba ada aturan play misalnya, terus tiba-tiba ada rambu ini, tiba-tiba ada aturan SIPA, tiba-tiba SIPA terus sudah tidak ada. Nah, bagaimana itu bisa tersampaikan ke rakyat? Saya kira harusnya ada program-program edukasi, sosialisasi yang isinya itu rakyat. Saya sorry itu saya di bapak-bapak, kadang kita nih bikin acara, seminar, sosialisasi, yang datang tuh bukan si objeknya itu, misalnya seminar atau pelatihan sosialisasi tentang kebijakan apa, kebijakan ya, karena saya di ketenagakerjaan misalnya tentang BPJS ketenagakerjaan untuk penerima upah misalnya gitu. Tapi pesertanya itu bukannya pekerja-pekerja informal gitu. Nah, demikian juga kita di sini bahwa bisa nggak sih dinas perhubungan membuat satu program edukasi sosialisasi langsung si sopirnya. Dan maaf, mungkin di sini juga ada perwakilan teman-teman organda, ada nggak ya? Itu bukan saya ada malah ya, napi kan? maksudnya kadang baik di Kemenhubnya, baik di Disubnya itu kalau undang terus minta dihubungkan atau diinginkan dengan sopir, itu organda doang tuh yang ada di undangan yang penulisan organda gitu. Padahal organda itu tidak mewadahi semua sopir dengan berbagai macam armadanya dan sebagainya itu. Gitu. Nah, barangkali kedepannya ini sedikit promosi Pak. Jadi bisa dong lewat RBPI, dan mungkin akan ada banyak organisasi yang jenisnya kayak RBPI dilibatkan juga. Kalau Dinas Perhubungan Kota Bekasi membuat satu edukasi sosialisasi yang sopirnya yang diundang dikasih tahu, kamu nggak boleh melakukan ini, yang boleh ini, kalau melakukan ini konsekuensinya, kalau melakukan itu begini. Terus yang boleh menindak itu aku yang pakai seragam itu. Nah, kalau yang menindak kamu kesalahan begitu, Bapak polisi. Nah, kita harus dikasih tahu Pak, kayak gitu secara jelas gitu. Sehingga teman-teman itu nggak googling apa-apa, cari tahu, sehingga kita nggak ada miskomunikasi nih. Kayak soal SIPA, ternyata kan terang benderang bahwa SIPA itu sudah tidak ada misalnya. Nah, kenapa informasi itu menjadi bias di bawah? Karena saya kira tidak ada program atau belum ada program yang betul-betul fokus pada sosialisasi dan edukasi kepada kita yang di bawah. Gitu. Jadi sosialisasinya tolong langsung ke si pelaku pekerja transportasinya. Gitu sih dari saya mungkin. Sudah cukup. Jadi dari mau ya. Bapak. Putar ya, Rekan saya panjang. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Kadis. Pertama menyangkut jam kerja lapangan dinas perhubungan. Yang kedua adalah
mohon kalau bisa ada program pembinaan kepada para pengusaha terkait kebijakan atau aturan-aturan kepada para sopir dan pengusaha. Itu kalau masalah budaya. Nanti Pak Sekdes teman-teman kamu Ya. Terima kasih Bu Ika, Bu Ketua, Bapak Ibu, rekan yang kami hormati, jam kerja. Jadi Rebu ini Bu, kami sampaikan kembali kalau teman-teman kita yang di administrasi di kantor ya Bu ya, di Mako itu tentu mengikuti aturan kerja dari pemerintah kota jam 7.30 sampai dengan 16.00. Untuk petugas lapangan jam 6, setengah 6 atau jam 5 pagi diapelkan Bu teman-teman di Mako ini di halaman tadi kita bertemu jam 6.00 sampai jam 2 14.00. Berganti shift 14.00 sampai 21.00. Jam 21 terakhir ya Pak ya? Terakhir, jam 21 seluruh teman-teman itu kembali ke Mako lagi untuk melakukan hijab training. Artinya memang pemerintah kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, sebenarnya kita sudah mempunyai instrumen itu Bapak Ibu. Namun sekali lagi saya sampaikan, saya pastikan teman-teman kami, tim juga pastikan itu pasti oknum Bapak Ibu. Itu sudah pasti oknum. Apalagi tadi ada cerita jam 1 kemudian ya, enggak. Kita tidak melakukan itu kecuali dengan SP resmi, kemudian ada giat-giat tertentu. Terkadang ada, Bu, misalkan beberapa waktu yang lalu ada tim bola itu kami sampai jam 2 atau malam tahun baru ya Pak Sekdis ya, kemarin kita sampai jam 3 dini hari. Setelah itu malam Idul Fitri, nah itu beda kasus. Dan itu saya pastikan mempunyai SP dari saya selaku kepala dinas. Nah, berikutnya yang disampaikan Bu Ita buat tadi, saya juga setuju Bu, pelibatan masyarakat yang tadi Bu Ketua Bu Ita sampaikan, ada beberapa di ranah kami, ada yang tidak. Nah, untuk yang terkait dengan di ranah kami, pemerintah Kota Bekasi mempunyai saluran teman-teman Bapak Ibu namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi bisa di download JDIH. Jadi di semua JDIH. Tapi nanti pasti kalau teman-teman pasti nggak ini apa pasti itu ya. Betul. Nanti coba kami punya pimpinan Bapak Ibu, mungkin kita akan meramu kembali pasti atas persetujuan Pak PJ Wali Kota selaku Pak pimpinan kami langsung ya teman-teman ya. Mungkin adakah ramuan bentuk format yang disampaikan Bu Ketua tadi yang lebih aplikatif, kan kuncinya itu ya Bapak Ibu ya. SIPA nggak berapa lagi, IBM udah cabut, disub, nah mungkin itu termasuk dari sisi teman-teman juga bahwa teman-teman telolet itu nggak boleh loh meskipun ditunggu anak-anak. Nah itu juga harus kami sampaikan. Ini kita dua sisi ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, telolet nggak boleh. Terus juga lampu, karena kita sebenarnya ini lampu juga ada aturannya ya teman-teman ya, termasuk KF. Nah kaca film itu nggak boleh sebenarnya, termasuk juga tanduk. Nah itu jadi saya sangat setuju Bu Ketua, nanti kami laporkan pada pimpinan adakah format-format lain yang kita butuh untuk menyampaikan informasi itu secara aplikatif langsung ke lapangan. Mungkin silakan teman-teman mau ditambahkan. Mohon izin Pak Kadis. Jadi ini pertama adalah menyangkut rekan-rekan pengemudi ya. Tentunya juga sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Ya itu kan di setiap kendaraan selain SIM yang digunakan sesuai dengan jenis kendaraan itu harus dilengkapi dengan buku dan STNK. Itu secara legal formalnya. Akan tetapi di tiap-tiap daerah pun ada kebijakan pemerintah daerah. Pertama menyangkut jam operasional. Kedua menyangkut kelas jalan. Nah ini yang nanti akan kami share. Cuman kita sedang mencari medianya apa nih untuk bisa berkomunikasi secara baik. Nah kami saat ini Pak Kadis sudah memerintahkan saya untuk mengevaluasi contoh jam operasional truk tanah. Karena sekarang Bekasi ini makin berkembang. Sebelumnya kan jam 9. Jam 9 itu orang-orang Bekasi yang mau dari Jakarta masih ramai. Sedangkan dia harus beroperasi. Apakah nanti kita evaluasi untuk kita tingkatkan jamnya misalnya jam 10 atau jam 11 pagi, terakhir misalnya jam 5 kita naikkan jadi jam 4. Karena Bekasi ini kota komuter. Pagi-pagi warga Bekasi sudah siap-siap nih untuk balapan ke Jakarta. Begitu juga pulangnya, karena mereka menunggu
Kalau mereka langsung pulang takut macet, mereka menunggu lebih malam. Seperti itu. Tentunya kami akan berkoordinasi, kami sudah membentuk forum lalu lintas Pak Kadis ya, dengan rekan-rekan yang lain. Nanti kami akan rumuskan hal seperti itu. Yang kedua juga menyangkut petugas lapangan. Petugas lapangan kami memang terbagi dua. Ada pengatur lalu lintas, ada yang namanya tim tindak. Kami sedang mengevaluasi keberadaan. Pertama adalah tugas pokoknya seperti apa. Yang kedua titik penempatannya. Karena semakin hari Bekasi ini semakin macet. Jumlah simpangnya yang sebelumnya tidak perlu dijaga, sekarang harus dijaga. Nah, kami sedang mengevaluasi itu bersama dengan rekan-rekan bidang Daob mengenai penempatan petugas, kemudian jumlah petugasnya. Jadi mungkin nanti ada simpang yang akan kami kurangi petugasnya untuk dialihkan ke tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai fungsinya. Ini juga tentunya karena mereka merasa di atributnya tim tindak, mereka harus melakukan tugasnya menindak dulu. Padahal sebenarnya bukan itu fungsinya. Tadi yang sampaikan di awal, tugas penindakan adalah tugas pihak kepolisian. Kami hanya sifatnya membantu, kecuali didapatkan kendaraan yang jelas-jelas mengakibatkan bahaya, dan itu pun tidak boleh langsung ditindak. Seperti itu. Tentunya ini menjadi titik berat kami dalam pekerjaan. Karena jujur, salah satu tugas pokok yang diberikan oleh Pak PJ Wali Kota saya di sini, salah satunya adalah masalah pungli. Ya, ini tentunya juga luar biasa. Saya pernah baca di Instagram sudah lama yang menyebutkan bahwa para sopir ini untuk masuk kota Bekasi ini mengerikan. Kalau tadi saya baca ada Dracula juga. Dracula. Ini kan luar biasa. Saya malu ini sebagai aparat di kota Bekasi. Nah, kemudian menyangkut pembinaan. Mohon izin, saya juga baru lihat ini ada yang namanya Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, yang kami tahu hanya Organda. Nah, seperti ini yang kami juga harus tahu juga nih. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan Organda. Apakah ada serikat-serikat sopir selain daripada Organda? Karena Organda itu kan gabungan pengusaha, betul, bukan gabungan sopirnya. Kadang-kadang kita melakukan pembinaan kepada para pengusaha enak. Karena biasanya kalau ngobrol sama, mohon izin ya teman-teman sopir, kalau ngobrol yang berhasil itu kayaknya gampang banget. Tapi fakta di lapangan ini kan susah. Oleh karena itu saya mohon izin juga informasi-informasi seperti itu, bahwa di Bekasi misalnya ada asosiasi pengemudi sayur misalnya, asosiasi pengemudi telur atau seperti apa, silakan berikan informasi kepada kita. Nanti juga dari bidang Daob ada yang bertugas di bidang keselamatan, pembinaan keselamatan, nanti juga bisa berkoordinasi. Yang seperti itu yang kita harapkan lah, supaya tadi yang di awal ya kota Bekasi yang ramah kepada para pengemudi itu bisa terwujud. Amin. Seperti itu ya, yang butuh bantuan. Silakan dari Pak Kadis Daob. Ya, mohon izin Pak Kadis, Pak Kabako, Pak Sekis, Bapak, Ibu-ibu semua. Saya Kepala Bidang Daob, kebetulan ini memang menjadi tanggung jawab saya. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk penindakan kita itu ada kegiatan yang namanya operasi gabungan. Operasi gabungan ini jelas harinya kapan, jamnya jam berapa, dan itu kita lakukan bersama-sama dengan jajaran kepolisian, dari TNI, dari PM, dan Dinas Perhubungan. Nah, ini yang resmi. Ini sudah pasti, dan itu apa saja yang diperiksa di kendaraan itu sudah ada tabelnya, sudah ada aturannya. Jam kerja kita sudah dijelaskan tadi sama Pak Kadis, dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, yang jam 2 siang sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 malam, kecuali misalkan ada hal-hal tertentu untuk masalah penindakan, itu untuk sekarang sih belum. Tapi biasanya itu kalau seandainya ada itu pasti urusannya dari jajaran samping untuk masalah resident. Jadi kalau untuk dinas perhubungan ini, kalau sudah di atas jam 9, jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah dipastikan kali Pak Kadis itu adalah oknum. Dan untuk laporan yang seperti Pak tadi ada 500, 800 juta. Yang dilaporkan kami itu 3 juta ya, 4 juta ada. Dan ini kita sudah mengambil tindakan
untuk sementara memang kita ada pemindahan dari seksi penindakan ke seksi pengendalian, atau dari bidang dalam kita pindahkan waktu itu masuk pertanian. Bahkan sampai ada PNS yang kita pecat nih. Jadi ya memang ini kita bilangnya kalau petugas di sub itu butir kita tuh banyak banget. Ya kita ada 560 bahkan sampai 620 di lapangan petugas sama yang di wilayah. Kita Parkas 1, Parkas 2, Parkas 4 masih ada lagi. Nah, jadi memang kita butuh kerjasama. Dan tadi bapak-bapak datang, ibu ketua beserta rekan-rekan, yang alhamdulillah kita diingetin lagi nih. Dan ini yang agak-agak gatal sebenarnya, wah ada restorannya ke siapa? Mungkin tadi berpikir tugas ke Danru nanti ke ada kanitnya, kanit nanti ke Pak Haji Jaya kebetulan saya sepenindakan, terus ke saya ke Pak Kadis gitu. Enggak, kita pastikan enggak. Jadi untuk tunjangan kita cukup lumayan lah kasih. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sudah datang. Kita sudah diberitahu. Ini ada oknum, padahal tadi Pak siapa tadi ya, yang baru seminggu. Saya Pak. Padahal saya yakin nih, saya 2 minggu ini saya clear banget nih udah. Ternyata saya masih kecolongan. Saya jujur aja, ini saya dengar ada kegiatan yang di bawah itu ada kegiatan pungli gitu. Saya tetap Pak Kadis sebutkan, saya tetap kontrol ke bawah, udah dipastikan. Ini udah sekitar 2 minggu, 3 minggu clear. Tapi masih kecolongan juga saya ini. Mohon maaf ini Pak. Saya agak ini juga nih, bukannya nggak terima kritik, tapi wah, saya masih agak ada gagalnya juga, ada kecolongan juga saya. Mohon maaf. Dan saya mewakili bidang saya, bidang pengendalian dan operasional, bapak-bapak kepala seksi saya, rekan-rekan saya yang di bawah, yang bukan oknum ya Pak ya. Kita mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangan. Sekian Pak Kadis, terima kasih. Mungkin itu ya Bapak Ibu, Ketua dan Bapak Ibu teman-teman hadir. Tadi Pak Sekdi sudah menjelaskan dengan rinci, Pak Kabid yang langsung menangani secara operasional juga sudah ya Pak ya. Saya selaku Kepala Dinas sekali lagi Bapak Ibu memastikan bahwa itu tidak TSM Bapak Ibu. Tidak TSM, saya jamin itu. Tidak terstruktur, sistematis dan masif. Itu hanya narasi dari oknum. Saya pastikan itu. Saya ulang berkali-kali Bapak ya, saya pastikan itu. Intinya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Poinnya sudah kami peroleh, kami catat, kami rekam Bapak Ibu ya. Nanti kita mendiskusikannya kembali dengan tim yang ada. Mungkin itu Bu Ketua, Bapak Ibu. Cukup? Oke? Ya izin Pak, kalau keberatan kita ini pakai tuh mainannya. Ya, jadi izin Bapak Kadis dan teman-teman semua, kita kan sopir rakyat gitu ya. Mainannya itu nggak filter, nggak Instagram. Kita mainannya itu nggak ada cukup. Nah, jadi berapa nggak kalau kita bikin pernyataan pakai kameranya itu kamera tikoknya kita bahwa hari ini Bapak sudah menerima, Bapak saya sorry juga ke teman-teman dan menegaskan tadi dan poin-poinnya bahwa dari terkait si Pak, karena kayaknya beban banget si Pak itu oleh pengemudi lintas dan Bapak mungkin memberikan gitu ya, bahwa kita berkomitmen ke depan bersama-sama menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang ramah pengemudi. Dan mungkin kayaknya ada sebutnya kalau Bapak oke, pengemudi silakan melintas Kota Bekasi dengan rasa tenang, nyaman. Hari ini
saya memastikan bahwa Yusuf Masih tidak lagi menjadi ngomong yang menakutkan. Bukan ini harus saya gitu. Itu kali Pak videonya ini kan lewat intro Pak, jadi kayak seru nih kalau Bapak bilang aku seperti itu. Bu Ika, gini, saya pertama ya, saya pribadi juga nggak main TikTok nih. Gini, gimana tekniknya? Malu sama umur Pak. Kalau bisa, itu silakan Bu Ika yang ini, tapi mungkin ada cuplikan-cuplikan lah pada saat kita pembahasan. Oh iya dong. Gitu aja. Tapi kalau misalnya Kepala Dinas atau orang berhubungan yang bicara TikTok, kayaknya kesannya pokoknya muda banget. Kesannya kayak gimana gitu? Ya mau mengikuti era sih Pak. Iya. Di TikTok itu udah ramai, jadi Pak Disub mau izin ya memberikan statement yang membuat nyaman teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya dari Jawa Timur ke Merak itu kan lewatnya Bekasi. Supaya kalau ada rasa aman ya monggo Pak Disub. Atau gini nih Bapak Ibu teman-teman ya. Pertama tadi Bu Ketua sampaikan TikTok. Kebetulan saya pakai ini Ibu, maaf ya kawan-kawan ya. Ada mohon izin. Non sewu, mohon izin. Ada aturan-aturan yang mengikat juga ya Bu ya. Kalau saya suka temenin anak saya, kita masing-masing punya putra putri yang suka juga. Tapi saya pastiin kalau lagi berpakaian saya khawatir nanti mohon izin niat baik kita bersama kemudian menjadi bias sampai itu satu, atau melalui IG mungkin atau IG kita atau gimana bentuk komunikasi kita. Untuk video itu bisa Pak. Jadi pernyataan lewat video bahwa Dinas Perhubungan kami menyatakan mulai hari ini tidak ada lagi kebutuhan liar di Kota Bekasi gitu ya. Yang penting kata baru ada kandidat ya sudah kami tidak cukup. Jadi ngapain lagi gitu? Izin, maaf tadi abang udah merekam sepanjang diskusi tadi. Abang di belakang. belum. Saya pikir udah selesai. Kami tidak anti. Saya tidak anti dengan itu ya Bapak Ibu, tapi mohon bisa dipahami posisi kami ya Bapak Ibu. Kalau saya mau tadi saya nggak usah direkam. Enggak, saya justru direkam. Enggak diupload saja nggak apa-apa. Menurut saya lebih, maaf mohon izin teman-teman, lebih elegan ketimbang kami memberikan klarifikasi melalui video. Saya sangat khawatir nanti menjadi apa ya, video tadi saya tadi kan teman-teman nanya Pak bilang nggak apa-apa sih ini pertemuan sangat legal ya Pak, apa ya enggak Iya udah Sudah Pak. ya Pak Dari media kita Oke, aku menghargai banyak orang. Ya udah nggak apa-apa. Cuma maksudku ya, jadi ini masalah kita ya, bahwa orang-orang level menengah ke atas yang mainnya Twitter, Instagram, terus Insta yang di bawah mainnya TikTok. Pantesan kita nggak ketemu sama YouTube. saya Bu nih just info. Kebetulan saya nggak main itu Pak. Benar, saya nggak punya pengelolaan cari, nggak ada juga. Tapi saya Bu Ketua, saya mewakili teman-teman sekali lagi nih Bapak Ibu menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kunjungan kedatangan Bapak Ibu dan teman-teman. Ini menjadi momentum kami Dinas Perhubungan untuk lebih baik lagi. Ya Pak, mungkin itu ya Bu Ketua ya. Kalau misalnya kami yang terakhir kita keluar terus sudah menyampaikan hasilnya di depan. Silakan nggak apa-apa kalau Sudah cukup, saya kata lagi nih. Udah kedinginan Pak. Sekali lagi ya, silakan Pak Sekdes tadi dibuka, ditutup kembali. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini kita bersyukur ya bisa lancar ya. Kita sudah berkomunikasi. Oh enggak, cukup. Oh enggak. Jadi kita sudah berkomunikasi. Tadi sudah beberapa saran, tanggapan dan sebagainya. Dan kita berharap lah bisa bersama-sama. Ini kan kita bisa bekerja sama antara sopir, pengusaha dan aparat. Aparat ini tentunya ada Dinas Perhubungan, ada Satlantas Polres Metro Bekasi Kota,
Iya, bersama-sama kita berusaha menciptakan kota Bekasi yang ramah bagi para supir. Yang kedua juga pesan kami, mohon maaf para supir dan para pengusaha juga tolong diingatkan Bu, lengkapi kendaraannya sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi kita sama-sama kami akan mengevaluasi apakah kami di bawah, juga pengusaha dan para sopir juga selalu diingatkan untuk mentaatilah peraturan yang ada. Misalnya mungkin kita lanjutkan untuk kita closing statement di bawah. Saja mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.